Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing terkait dengan materi yang berjudul Hikmah Kisah Siti Hajar dan Nabi Ismail. Materi ini sudah pernah disampaikan 2 tahun lalu di hari Ahad tanggal 10 Juni 2023 di Masjid Besar Baitul Muttaqin. Karena 2 hari lagi kita akan merayakan Idul Adha, jadi semoga dengan sharing materi yang berkaitan, yaitu terkait dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail ini, kita lebih memaknai lebih dalam makna dari Idul Adha nanti. Selamat menyimak. Masya Allah, ujian Nabi Ibrahim dan Siti Sarah menjadi teladan sepanjang masa hingga hari ini. Bagaimana tidak, keduanya Allah uji selama puluhan tahun menikah, tak kunjung punya anak. Ada yang bilang lebih dari 20 tahun. Pada saat itu usia Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sudah sangat senja, jadi udah lebih dari 80 tahun. Namun demikian, keteladanan yang bisa kita contoh, keduanya senantiasa penuh harap, berhusnuzon kepada Allah hingga rutin berdoa. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Dan doa ini diabadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 yang bisa kita amalkan. Jadi, Masya Allah. Jika teman-teman baca kisah dari Siti Sarah dan Nabi Ibrahim, maka itu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Waktu dulu Siti Sarah dan sebelumnya itu Siti Sarah dan Nabi Ibrahim itu berada di wilayah Babilonia, tempat dakwahnya Nabi Ibrahim. Namun demikian, rakyat Babilonia itu menolak dakwahnya Nabi Ibrahim hingga akhirnya Nabi Ibrahim hijrah ke wilayah Sam, kemudian sampailah ke daerah Mesir. Nah, di wilayah Mesir itu sudah ada yang namanya dikuasai oleh raja bengis yang bernama Firaun. Ketika Siti Sarah sampai di sana, salah seorang pengawal dari Firaun itu melihat kecantikannya Siti Sarah sehingga cepat-cepat menyampaikan kepada Firaun bahwasanya ada wanita cantik yang itu cantiknya itu tidak ada bandingannya dan itu sangat layak untuk menjadi pendamping paduka raja Firaun gitu katanya. Akhirnya kata Firaun, "Bawa wanita itu ke hadapanku, dandani dia," gitu. Dia bersama seorang laki-laki. Kemudian ketika dibawa Nabi Ibrahim dan bersama Siti Sarah ditanya, "Siapa dia?" "Dia adalah saudariku," kata Nabi Ibrahim. Padahal itu adalah istrinya Nabi Ibrahim. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahimnya dibebaskan dan Siti Sarah itu dipaksa oleh Firaun untuk menjadi istrinya. Namun Siti Sarah tidak mau. Awalnya Firaun itu ingin menyentuh Siti Sarah. Namun karena Siti Sarah itu senantiasa memohon kepada Allah doa agar dilindungi kehormatannya dari yang bukan mahram, terutama dari Firaun yang jahat. Dan akhirnya Allah kabulkan doanya Siti Sarah sehingga setiap kali Firaun mau menyentuh Siti Sarah itu tidak tersentuh, bahkan kaku, jadi nge-freeze gitu. Akhirnya Firaun itu memohon agar dibebaskan dari kekakuan itu, hanya berdoa Siti Sarah. Terbebaslah jadi nggak kaku lagi. Diulangi lagi sampai 3 kali terus-terusan. Akhirnya sampai nyerah, sampai kalimatnya itu Firaun bilang, "Wahai pengawal, bawa keluar wanita ini. Dia itu bukan wanita biasa, tapi dia itu setan." Saking kayak yang terkena sihir gitu. Tidak bisa tersentuh oleh tangan Firaun. Akhirnya Siti Sarah ini diberi budak yang bernama Hajar, Siti Hajar, oleh Firaun. Jadi sebelumnya juga Siti Hajar ini awalnya adalah ratu di daerah Mesir yang kemudian kalah dalam peperangan melawan Firaun sehingga jatuh menjadi tawanan Firaun. Akhirnya jadi budaknya Firaun.
Dan Siti Hajar ini dihadiahkan kepada Siti Sarah. Akhirnya Siti Sarah pergi bersama Siti Hajar menghadap Nabi Ibrahim, yang ternyata qadarullahnya Siti Hajar akhirnya menjadi istri keduanya Nabi Ibrahim berdasarkan pada permintaan Siti Sarah. Jadi karena saking sangat lamanya menantikan keturunan, kemudian gak dikasih terus, belum dapat keturunan aja, akhirnya Siti Sarah mulai meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar menjadi istri kedua. Siapa tahu lewat jalan istri kedua punya anak keturunan Nabi Ibrahimnya. Itu luar biasa ya, kelegowoan gitu meminta suami untuk menikahi wanita lain, itu luar biasa. Akhirnya atas izin Allah Nabi Ibrahim pun diberi kabar gembira yang diabadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 101. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Perhatikan kata halim. Halim itu adalah artinya sangat tabah, santun, pemaaf, sabar, tegar, mampu menghadapi cobaan berat. Itu menjadi karakter yang Allah abadikan kepada seorang bayi yang akan dilahirkan oleh Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim, yaitu yang diberi nama Ismail. Jadi memang karakter Nabi Ismail ini sudah Allah sampaikan bahwa dia akan menjadi seorang yang sangat tabah dan mampu menghadapi cobaan berat. Itu luar biasa, kata Halim. Nah, Masya Allah ya, 13 tahun kemudian, akhirnya istri pertama Nabi Ibrahim pun hamil. Dan ini Allah memberikan kabar gembira untuk Siti Sarah bahwa dia akan hamil meskipun saat itu usianya menginjak 90 tahun. Dan Nabi Ibrahim sudah menginjak usia 99 tahun. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Dan Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 53. Qalu la taujal inna nubashiruka bighulamin alim. Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, yaitu Ishak. Quran surat Al-Hijr ayat 53. Jadi Allah mengutus malaikatnya untuk memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Siti Sarah pun akan hamil seorang anak yang pandai kelak. Dan ayahnya dinamai Ishak. Jadi Ishak ini adalah adik dari Nabi Ismail dari ibu yang berbeda ya, dari ibu yang pertama. Nah itu jarak dari Nabi Ishak dengan Nabi Ismail itu 13 tahun atau 14 tahun. Itu Masya Allah. Namun demikian secara fitrahnya, bahwasanya siapapun istri yang dimadu itu pasti akan cemburu. Dan dalam kitab An-Nawadir, Syekh Abu Muhammad bin Abu Zaid menjelaskan bahwa Siti Sarah ini cemburu berat kepada Siti Hajar. Padahal yang menyuruh Siti Hajar menikah dengan Nabi Ibrahim adalah Siti Sarah sendiri. Tapi ya secara manusiawinya, secara fitrahnya ya rasa cemburu itu pasti datang gitu. Itu cemburu berat hingga bersumpah akan memotong 3 bagian dari tubuh Hajar. Akan membunuh Siti Hajar, akan memotong 3 bagian dari tubuh Hajar. Pada saat Sarah bersumpah, Ibrahimlah yang menyaksikan dan beliau langsung menyuruh Sarah untuk membatalkan sumpah tadi. Akhirnya itu di kafaratnya dengan menindik kedua telinga Hajar dan menyunatnya hingga sumpah tersebut terbayar. Jadi ini asal mula dari menindik dua telinga itu ya, dan hitam perempuan itu dari kisahnya sumpahnya Siti Sarah yang cemburu berat pada Siti Hajar. Akhirnya menjadi syariat hari ini.
Karena Siti Sarah yang cemburu berat kepada Siti Hajar, kemudian atas petunjuk Allah, akhirnya Nabi Ibrahim pun membawa istrinya yang kedua yang waktu itu baru saja melahirkan seorang bayi Ismail yang masih merah, membawa pergi Siti Hajar pergi ke arah selatan. Tiba di lembah tandus Mekah yang tak berpenghuni saat itu, di gurun pasir. Itu atas petunjuk Allah. Namun demikian, Nabi Ibrahim kalut karena mendapat perintah untuk kembali ke Kan'an, meninggalkan Siti Hajar dan bayi Ismail. Ayah yang mana yang tidak sedih luar biasa ketika menantikan seorang anak yang sudah puluhan tahun belum hadir, kemudian ketika sudah ada anaknya malah disuruh berpisah dari anak tersebut, apalagi ditinggalkan bersama istri tercintanya di gurun pasir yang dari sisi keamanan sebagainya walau alam gitu kan, seolah ditinggalkan, dibiarkan ke alam. Akhirnya namun demikian Nabi Ibrahim ini samina wa atona, apa yang Allah perintahkan dilaksanakan. Akhirnya Siti Hajar pun bertanya kepada suaminya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami?" Itu sampai 3 kali nanya kayak gitu. "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami? Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami?" Nabi Ibrahim hanya diam. Diam, gak mampu berkata-kata, bingung ngejelasinnya. Akhirnya Siti Hajar pun bertanya kembali, "Apakah ini perintah Allah?" "Iya." "Jika ini perintah Allah," kata Siti Hajar, "sekali-kali Allah tidak akan menyanyiakan kami." Itu luar biasa kalimat tersebut. Seorang wanita salihah ketika tahu perintah Allah, maka dengan penuh keyakinan berkata bahwasanya sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Ini adalah keimanan yang kuat gitu, keyakinan yang kuat, berhusnuzon kepada Allahnya luar biasa. Maka ada hikmah luar biasa, 3 hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa tadi. Yang pertama, normalnya perasaan Siti Hajar itu pasti akan sangat sedih, kecewa, marah, cemburu, takut, galau. Namun semua kalimat tidak patut tidak pernah meluncur dari lisan beliau. Tidak lantas jadi marah-marah kepada suaminya. "Kenapa kau tinggalkan kami berdua saja dengan bayi ini? Laki-laki tidak bertanggung jawab," dan sebagainya gitu. Kalimat-kalimat suudzon kepada suaminya. Semuanya itu dikalahkan oleh satu keyakinan kepada Allah. Sepanjang ini adalah perintah Allah, maka dia pun akan taat. Jadi pandai menjaga lisannya kepada suami itu, Masya Allah. Yang kedua, yang meluncur adalah kalimat keimanan dari lisan Bunda Hajar. Maka sebagai seorang wanita salihah, kita pun hendaknya membiasakan diri dengan mengucapkan kalimat-kalimat keimanan daripada kalimat-kalimat yang menyakitkan pasangan kita. Kemudian yang ketiga, jika sesuatu hal itu adalah perintah Allah, maka yakinlah Allah akan menjaga, memuliakan, menolong orang yang yakin tadi. Itu yang harus kita ambil pelajarannya dan bisa diamalkan hari ini. Mari kita perhatikan doa Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran, Quran Surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zara'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun.
Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Itu Masya Allah. Doanya Nabi Ibrahim. Jadi ketika jauh dari keluarga, maka Nabi Ibrahim tidak lantas tidak tinggal diam, tapi senantiasa menitipkan keluarganya itu kepada Allah. Senantiasa koneksinya kepada Allah itu senantiasa dijaga. Terus-terusan berdoa yang baik, karena sebaik-baik penjaga itu adalah Allah. Ada hikmah transfer pendidikan yang bisa diambil dalam Quran Surat Ibrahim ayat 37. Yang pertama, janganlah menjadi orang tua yang serba permisif atau serba boleh kepada anak-anaknya. Yang penting anak-anaknya senang, izinkan gitu. Tidak seperti itu. Uh, Tidak boleh memudahkan, tapi menjerumuskan. Jadi memang kadang butuh sikap tega demi kebaikan anak. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim berpisah dari keluarganya itu bukan karena hawa nafsunya, tapi memang karena ketaatan kepada Allah. Dan itu ditempuh demi kebaikan anak dan istrinya juga. Jadi kalau kita taat sama Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan skenario terbaiknya. Contoh ini bisa diambil kayak misalnya diteladani ketika kita mau menitipkan anak ke pesantren misalnya. Kadang memang harus eh, agak tega gitu ya untuk menitipkan anak di jauh dari kita. Tapi ingat bahwa tujuan kita menitipkan pun itu adalah demi kebaikan mereka di masa depan, agar bisa lebih berkontribusi terhadap agama, agar ilmu agamanya lebih bagus. Jadi tidak boleh serba permisif. Kemudian yang kedua, tinggal di tempat prihatin karena Allah, bukan suasana serba nikmat. Maka menempa Ismail kecil berjiwa kuat, sabar, dan tabah. Jadi kadang sifat kuat, sabar, tabah yang itu memang diperoleh dari tempaan hidup yang prihatin, bukan dari yang serba nikmat. Dan akhirnya memang sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran, bahwasanya Ismail ini akan tumbuh menjadi anak yang halim, anak yang sabar, yang kuat, yang berjiwa kuat, yang mampu melewati ujian yang berat. Kemudian yang ketiga, berada di tengah orang-orang yang soleh, supaya bersyukur. Jadi di bawah pengasuhan yang baik gitu. Maka yang ketika kita ingin mendidik anak itu harus dipastikan lingkungannya itu adalah lingkungan orang-orang yang kondusif dalam keimanan, agar anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, yang pandai bersyukur terhadap nikmat dari Allah. Hikmah yang lainnya pada peristiwa Nabi Ibrahim dan Siti Hajar adalah ada yang namanya hikmah kisah Sofa dan Marwah. Bagaimana ketika Nabi Ismail sedang kehausan, bayi Ismail itu sedang kehausan, udah mulai nangis. Maka sebagai naluri seorang ibu tidak diam aja. Siti Hajar senantiasa nyari sumber-sumber mata air dari satu bukit ke Sofa, kemudian tampak seperti ada sumber mata air di situ kayak Fata Morgana, tapi itu ketika disamperin nggak ada. Lihat lagi dari kejauhan kayaknya ada di Bukit Marwah. Ternyata nggak ada lagi sampai bulak-balik. Berarti hikmahnya apa itu? Jangan kalah sama masalah. Jadi ketika ada satu masalah, maka teruslah bergerak, mencari solusi. Gerak dulu aja, nanti Allah yang menunjukkan endingnya seperti apa. Kemudian yang kedua, apa yang bisa saya lakukan? Ketika ada pertanyaan itu muncul dalam diri kita ketika menghadapi masalah, maka yang penting gerak aja dulu. Ikhtiar dulu aja, nanti Allah yang akan menunjukkan jalan terbaiknya. Yang ketiga, Sofa Marwah itu mengajarkan kita ikhtiar.
bukan untuk menemukan jam-jamnya, tapi mengajarkan kita ikhtiar yang terus-menerus berhusnudzon sama Allah bahwa ini akan ada solusi yang terbaiknya. Sedangkan zam-zamnya, keajaibannya, biar nanti Allah yang hadirkan dari tempat yang tak terduga. Entah dari mana, yang penting kita gerak aja dulu, ikhtiar dulu. Kemudian yang keempat, Siti Hajar itu tidak mengeluh atau menyesali ikhtiarnya, bergerak karena iman. Tahu gitu mah ternyata ningan sumber mata air itu munculnya di kaki dede bayi, ngapain atau tak dari tadi bulak-balik sofa marwah gitu, ternyata dekat dari kaki bayi. Jadi tidak mengeluh menyesali ikhtiar yang telah dia lakukan, namun yang dilakukan adalah bergerak karena iman. Iman yang mewajibkan seseorang itu untuk terus berhusnuzon sama Allah dengan ikhtiarnya. Jadi nggak pernah bilang, "Toh begini saya tungguin aja di sini, nggak usah kesana kemari," nggak kayak gitu. Maka ini harus menjadi karakter orang-orang yang beriman ketika menghadapi masalah, yang tidak ada tempat bergantung selain Allah saja. Karena tidak ada manusia yang mau minta tolong ke siapa, manusia di situ nggak ada satupun. Maka satu-satunya tempat bertawakal hanya kepada Allah saja, itu luar biasa. Yang kelima, justru karena iman, keseriusan dan kesungguhannya dalam berikhtiar, Allah hadirkan pertolongannya. Jadi teruslah tunjukkan ikhtiar terbaik kita, karena kita beriman kepada Allah, bahwasanya Allah akan menolong siapapun yang bersungguh-sungguh dalam ikhtiarnya. Kemudian yang keenam, sesungguhnya solusi itu dekat sepanjang kita yakin akan pertolongannya Allah. Maka ini bisa menjadi ibroh di saat hari ini kita lagi ada masalah yang entah mau seperti apa ending solusinya. Teruslah, jangan berputus asa, berikhtiar mengharap hanya pertolongan Allah. Insya Allah akan ada jalan yang terbaik yang Allah akan beri kepada orang-orang yang beriman dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allahnya, ketika sudah sampai di usia anak-anak, udah mah dari bayi hidup prihatin, kemudian ketika sudah sampai di usia anak-anak, ternyata Allah uji kembali Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Turun perintah ayat Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dan dia, yaitu Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Luar biasa gitu, mana ada anak yang ditinggal jauh dari ayahnya, kemudian datang-datang ayahnya minta izin untuk menyembelih dirinya. Itu luar biasa ya, sampai diabadikan dalam Al-Quran bahwa karakter Ismail ini adalah anak yang halim, anak yang mampu menghadapi cobaan yang berat, itu luar biasa. Hanya Nabi Ismail eh, pelajarannya adalah tumbuh menjadi pribadi yang bertakwa, yang halim, yang berani berkorban, tabah, tegar, sabar menghadapi ujian. Dan itu tidak hadir begitu saja, tetapi merupakan gambaran hasil dari pendidikan ibundanya, Siti Hajar yang halimah, yang sama-sama mampu menghadapi ujian berat, yang mampu bertawakal hanya kepada Allah semata. Itu gambaran dari kualitas pendidikan ibundanya yang juga luar biasa kuat bertawakal kepada Allah. Maka ada rumus LDR, long distance relation. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar bagaimana meskipun LDRan tapi anaknya tetap tumbuh menjadi anak yang soleh yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama, maka keduanya yaitu pasangan ini harus sama-sama punya kekuatan ketakwaan pada Allah. Berpisah dan bertemunya karena Allah, bukan karena kepentingan yang lain. Bukan karena kepentingan materi ataupun yang lainnya. Jadi pastikan itu menjaga ketakwaan keduanya. Kemudian yang kedua, keduanya harus sama-sama saling menjaga kepercayaan, menjaga amanah karena Allah. 12 sampai 13 tahun usia itu sampai tidak mampu menjaga amanah, itu tidak berkhianat gitu. Itu waktu yang sangat lama ya untuk LDRan.
Kemudian tips yang ketiga, maka masing-masing itu harus mampu menitipkan pasangannya kepada Allah. Tidak ada rasa khawatir, curigaan gitu. Kalau dua-duanya landasannya itu takwa kepada Allah, maka memasrahkan kondisi pasangan kepada Allah juga. Jadi jauh dari rasa penuh curiga, gelisah, khawatir terhadap pasangan. Yang keempat, mereka percaya suatu saat nanti akan bertemu di waktu yang tepat sehingga sama-sama saling mendoakan, menjaga cintanya karena Allah. Jadi luar biasa ya. Ini tips yang bisa dijalankan bagi siapapun yang dalam kondisi tertentu harus LDRan. Jazakumullah khairan katsiran kepada yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga materinya bermanfaat. Jika suka maka mohon like, komen, dan subscribe serta share-nya. Sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.